Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai atau seputaran asam lambung. Untuk pertama-tama, waktu itu saya tidak menyadari bahwasanya itu adalah asam lambung. Karena sensasi yang saya rasakan itu pada saat saya kambuh atau merasakan itu ketika awal-awal ada COVID, dan sensasi saya kebetulan hampir sama seperti orang terkena COVID. Sesak nafas, badan lemes, pucet, jalan beberapa meter lah katakanlah sudah capek. Saya pun bahkan udah sangat takut ya dengan kondisi saya seperti itu. Dan yang lebih membuat saya panik lagi, berat badan saya turun drastis dari berat 80 kiloan lebih lah, itu menjadi 65 kilo. Berarti turun berapa kilo itu, badan kurus, pucat, nafas sesak, badan terasa nggak enak, pokoknya macem-macem banget rasanya. Untuk waktu itu kondisi seperti itu saya berobat ke dokter. Ternyata memang benar diklaim asam lambung. Saya dikasih obat, ternyata setelah konsumsi obat sesak nafasnya agak mendingan, berangsur membaik. Terus untuk berat badan itu yang agak lama saya ngembaliinnya. Untuk berat badan ternyata itu terpengaruh oleh nafsu makan. Jadi ketika itu nafsu makan itu sangat kurang karena terpengaruh oleh faktor pikiran juga ya. Karena kalau orang kena asam lambung itu pikirannya itu gampang panik, gampang takut, dengar suara yang berisik rasanya sangat terganggu pokoknya perasaannya. Terus untuk pengobatan alternatif, saya pada saat itu mengkonsumsi ini pati irut campur madu khusus asam lambung. Di apotek ada sih untuk asam lambung. Itu untuk pati irut saya beli di online, saya bikin bubur, terus saya kasih madu, diaduk, dicampur, saya minum ketika saya baru bangun dari tidur, belum konsumsi apapun ya. Saya minum, terus sehari 2 kali dari bangun tidur, terus berapa jam kalau mau tidur minum itu lagi gitu. Itu terasa agak enakan, jadi perut nggak berasa panas, nggak berasa kembung, makan agak enakan. Tapi memang pada saat itu saya masih konsumsi obat dari dokter, cuma agak saya jarang-jarangin karena udah merasa enakan. Justru yang saya prioritaskan
pengobatan alternatif lah, alamiah gitu. Tapi ternyata setelah saya renungi atau saya analisis istilahnya diri sendiri, itu faktor pemikiran itu sangat berpengaruh kalau yang terkena asam lambung. Sangat-sangat berpengaruh. Soalnya saya istilahnya jadi ketika pikiran sedang stres itu bisa kambuh lagi gitu. Makanya yang sedang mengalami asam lambung, saran saya itu dibikin happy aja lah, dibikin relax, dibikin slow aja, toh nanti ya pun ada masalah pasti ada solusi, kita cari solusinya aja, jangan terlalu dipikir. Pokoknya kalau udah di rumah ya udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, pokoknya mikir kesehatan lah sama keluarga gitu, nggak usah dibawa-bawa urusan kerjaan, urusan di luar gitu. Mending seperti itu kalau menurut saya, karena saya jalanin manajemen pemikiran seperti itu, saya terapin, ternyata efeknya sangat positif bagi diri saya atau kesehatan saya. Bahkan sekarang ini saya udah berani ngopi gitu, udah berani makan sambel. Itulah karena sambel kan memang saya suka ya, ngopi juga suka, makanya sekarang udah mulai konsumsi dua itu, kopi sama sambel. Alhamdulillah sih, yang penting tapi nggak tiap hari ya, jangan sering-sering, dalam arti jarang-jarang, itu nggak masalah, karena takutnya akan menimbulkan produksi asam lambung, karena kopi sama sambal kan sangat berpengaruh itu produksi asam lambung. Nanti kalau banyak naik ke tenggorokan, nanti akan, kalau asam lambung kan produksi asam lambung yang berlebih naik ke tenggorokan, nah itu yang menimbulkan sensasi macem-macem atau apa rasa yang macem-macem gitu. Soalnya luar biasa yang namanya asam lambung. Wah, saya itu bener-bener wah ya takut ya, pokoknya pusing, leher kaku, kepala puyeng, badan pada sakit, itulah sensasi nano-nano dari asam lambung ya. Cuma kalau yang sedang mengalami nggak usah berpikiran aneh-aneh, karena kalau penderita asam lambung, apalagi kalau udah ke level GERD, anxiety, itu memang lebih ke psikologis gitu. Jadi perasaan, wah jangan-jangan ini mau meninggal atau mau mati. Itu kan takut banget kita, apalagi kalau denger di masjid ada yang mumin orang meninggal, ada suara ambulan, macem-macem, wah kacau pikiran kita. Kalau menurut saran saya seperti itu, jadi kelola pemikiran, jangan sampai stres, hidup dibikin rileks saja, nggak usah tegang-tegang, dibawa ketawa TV, terus makan dikit-dikit ya, makan dikit, jangan nyampe kenyang, nanti nyambung lagi gitu. Minum juga seperti itu. Minum, kalau pengalaman saya, ini menceritakan pengalaman saya, minum air putih kalau yang nggak anget itu pun kadang di perut ada efeknya gitu ya, nggak enak lah, intinya nggak enak gitu, kembung, nggak enak, mules, kadang seperti itu yang saya rasakan gitu. Jadi alhamdulillah saya itu merasakan hal seperti itu, sensasi dari asam lambung ya,
Itu udah 2 tahun ini sih, 2 tahun ini. Jadi alhamdulillah akhir-akhir ini membaik, alhamdulillah. Berat badan saya udah mulai naik. Sekarang udah sekitaran 70 dikit lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat. Kalau yang merasakan sensasi sesak nafas, kepala pusing, leher kaku ya sakit. Tapi harus dipastikan dulu ya ke dokter, harus berobat ke dokter. Apakah itu apa gitu? Diagnosa dari dokter. Kalau memang asam lambung nggak usah panik, karena insya Allah yang penting kita mau berusaha, insya Allah nggak ada masalah lah, nggak ada problem yang besar gitu. Itu cuma perasaan aja gitu. Yang penting satu itu kelola pikiran, jangan sampai stres. Keduanya makan teratur, hindarin dulu yang namanya kopi, sambel, asem-aseman, buah aja saya hindarin dulu, karena ceritanya kan beberapa buah juga mengandung gas ya, yang bisa memproduksi asam lambung berlebih. Jadi sementara saya hindarin dulu. Lumayan lama itu saya hindarin buah. Saya lebih sering konsumsi ubi-ubian, saya rebus. Itu lumayan itu ubi-ubian itu, macam singkong, ubi. Saya rebus, saya makan, saya kasih garam dikit lah, dikit biar enak dimakan gitu. Itu cemilan saya, biar saya itu makannya itu terkendali, dalam arti nggak langsung banyak, nggak langsung kenyang. Kalau langsung kenyang kan nanti sensasinya nggak enak juga gitu. Insya Allah kalau yang mengalami asam lambung nggak usah khawatir, nggak usah panik. Kalian tidak sendirian lah, banyak yang mengalami seperti itu, saya juga. Tapi alhamdulillah saya udah membaik. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya rasakan. Boleh teman-teman semua kalau memang mau sharing dengan saya, silakan di komen atau ke WA saya, boleh, nggak apa-apa, kita berbagi kok. Kita berbagi karena yang sedang mengalami sensasi asam lambung biasanya mengalami rasa takut, khawatir, panik. Saya merasakan, dan kita ketika sedang mengalami seperti itu sangat membutuhkan sekali dukungan, sangat membutuhkan dukungan dari orang gitu. Syukur orang terdekat, kalau enggak yang sudah pernah mengalami gitu. Mungkin sementara cukup sekian, nanti untuk pengalaman-pengalaman yang lain mungkin di video berikutnya. Insya Allah kita berbagi, sharing. Kalau memang mau teman-teman mau sharing atau nanya-nanya, silakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.